Sang surya tetap bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta taufik hidayahnya sehingga kita bisa bermuajahah kembali pada video kali ini. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat-sahabatnya, serta kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah akan mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Denny Hartanto. Saya dari Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC. Saya dari semester 2. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah agama saya. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit suatu materi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip Muhammadiyah. Yang ketiga tentang matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau MKCM. Yang ketiga yaitu membahas isi kandungan Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56 dan Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama yaitu membahas tentang prinsip-prinsip Muhammadiyah. Menurut Haidar Nasir, selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, mengungkapkan terdapat beberapa prinsip yang penting yang menyebabkan Muhammadiyah ini dapat bertahan hingga saat ini. Yang pertama yaitu Muhammadiyah memiliki kekuatan prinsip gerakan, yaitu Islam berkemajuan mencerahkan keadaban bangsa, di mana prinsip tersebut masuk ke dalam aspek kehidupan. Yang kedua, Muhammadiyah tumbuh besar dan bertahan hingga saat ini karena sumber daya manusianya. Juga sumber daya insan yang cerdas dan memiliki daya kritis yang kuat. Selanjutnya, Muhammadiyah memiliki sistem kekuatan organisasi. Maksudnya yaitu Muhammadiyah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang mandiri. Dan yang terakhir, Muhammadiyah hadir memberikan pencerahan dan peradaban bangsa dengan sumber daya manusia yang dinamis, maju, progresif, yang senantiasa beristiqomah menjalankan misi dakwah dalam menciptakan Indonesia yang berkemajuan. Materi yang kedua yaitu tentang MKCM. Apa itu MKCM? MKCM adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Artinya adalah sistem paham ideologi tentang Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Pernyataan misi Muhammadiyah dalam kehidupan, khususnya misi dan peran di Indonesia di tengah kehidupan bangsa dan negara. Langsung saja, yang ketiga yaitu membahas Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang pertama yaitu membahas isi kandungan Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim.
yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan isi kandungan pada ayat ini, yang pertama, ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Yang kedua, ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Berdasarkan ayat ini dapat kita simpulkan bahwa kita harus memperbanyak ibadah kepada Allah sebagai wujud dan syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti kita dapat mempertanggungjawabkan semuanya kepada Allah di hari kiamat kelak. Selanjutnya yaitu membahas Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku dima'a wa ma anu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah padanya? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dan pada kandungan surat Al-Baqarah ayat 30 ini, yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memilih manusia menjadi khalifah di muka bumi ini dibandingkan yang lainnya. Yang ketiga, malaikat belum mengetahui secara pasti apa yang diperbuat oleh manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa taala terwujud. Malaikat khawatir bahwa manusia nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah antar sesamanya. Yang keempat, malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan manusia, padahal mereka selalu bertasbih, bertahmid dan menyucikan Allah. Yang kelima, kekhawatiran malaikat atas penciptaan manusia adalah sebagai khalifah menjadi hilang setelah mendapatkan penjelasan dari Allah, lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Nah, kita sebagai manusia beramanat oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang pertama, senantiasa mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan, dan sebaliknya menghindari pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, selalu berusaha memakmurkan bumi dan menjaganya dari hal-hal yang merusak kehidupan. Yang keempat, yaitu selalu berkeinginan meraih kehidupan yang lebih maju dengan cara yang baik dan benar, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan dari surat Al-Baqarah ayat 30. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Apabila ada kata-kata kurang berkenan mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan untuk menutup pertemuan kali ini, jangan lupa like dan subscribe pada bawah ini.